Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikit Nugroho Gunawan dari kelas Teknik Mesin 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Technopreneurship, yaitu tentang bisnis bengkel mobil. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu makin hari penambahan populasi kendaraan mobil di Ponorogo, khususnya di wilayah Sawu, makin meningkat. Kepadatan lalu lintas di jalan menuntut kenyamanan. Untuk itu kendaraan yang dipakai harus dalam keadaan baik. Agar kendaraan selalu dalam keadaan baik, maka diperlukan perawatan dan servis berkala. Untuk itu dibutuhkan jasa bengkel mobil. Kondisi inilah yang harus kita manfaatkan sebagai peluang usaha. Usaha bengkel memang menjanjikan, mengingat pengguna mobil semakin banyak jumlahnya. Kebutuhan servis bagi pengendara mobil menjadi kebutuhan rutin yang harus dilakukan, apalagi daerah Sawu yang notabene pemukiman padat dan di daerahnya belum ada banyak bengkel mobilnya. Untuk itu saya akan membuat bengkel mobil. Selanjutnya yaitu tentang tujuan di sini ada 4, yaitu yang pertama memanfaatkan peluang usaha, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, yang ketiga mencari pelanggan untuk perawatan mobilnya, yang keempat memberikan education kepada orang yang berminat belajar dalam dunia otomotif. Selanjutnya yaitu konsep bisnis. Yang pertama, nama dan lokasi. Di sini saya sudah memberi nama, yaitu dengan Mr. Service, yang beralamat RT 06 RW 01 Dukuh Kacangan, Desa Sawu, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Yang kedua yaitu jenis servis. Di sini jenis servisnya ada 3, yaitu yang pertama servis rutin, yang kedua servis besar, dan yang ketiga spare part dan modifikasi. Yang ketiga yaitu tentang struktur bengkel. Di sini struktur bengkel ada 4, yaitu poin yang pertama 1 adanya pimpinan, yang kedua marketing, yang ketiga bendahara, yang keempat mekanik. Selanjutnya ada urutan memulai bisnis. Di dalam urutan memulai bisnis ini ada diantaranya 1 penetapan lokasi, yang kedua survei harga peralatan bengkel, yang ketiga analisa kelayakan, yang keempat perizinan. Selanjutnya yaitu tentang analisa SWOT terhadap peluang usaha. Yang pertama, kekuatan di sini meliputi tidak sewa tempat usaha, yang kedua lokasi strategis, yang ketiga mekanik yang berpengalaman, yang keempat dapat mengajarkan atau training education otomotif. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan di sini tidak memiliki modal. Yang ketiga peluang. Peluang ada meliputi sekitar lokasi masih jarang bengkel mobil. Yang kedua keinginan orang supaya mobil tetap terjaga performanya. Yang ketiga membuat pelanggan puas dengan pelayanan. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman ada 2, yaitu yang pertama adanya 1 bengkel yang sudah lama berdiri, yang kedua banyaknya produk kompetitor yang menawarkan sejenis bahkan lebih. Selanjutnya yaitu tentang pemasaran. Pemasaran di sini yang pertama ada layanan jasa sebagai objek pemasaran. Nah, di situ ada bermacam-macam, yaitu yang diantaranya 1 memberikan layanan servis yang terbaik, yang kedua layanan klaim gratis apabila konsumen kurang cocok dengan servis tahap pertama, yang ketiga yaitu menjadikan pelanggan sebagai member tetap, yang keempat menjemput bola servis lewat call atau media sosial, yang kelima memberikan fasilitas bagi layanan atau konsumen agar konsumen itu betah dan nyaman.
Permasalahan yang kedua yaitu analisa terhadap harga untuk produk. Yang pertama yaitu menjaga harga agar tetap selalu bersaing. Yang kedua, menjaga harga spare part dan stoknya. Pemasaran yang ketiga yaitu melakukan kegiatan promosi. Di sini melakukan kegiatan promosi meliputi menyebarkan brosur, pamflet di sekitar wilayah ataupun lewat media sosial. Yang kedua, menawarkan diskon untuk suatu golongan atau komunitas tertentu yang ada di wilayah sekitar atau di wilayah lingkup kota. Yang ketiga, membuat iklan di surat kabar dalam kota. Selanjutnya yaitu operasional. Operasional di sini meliputi proses operasional usaha, kebutuhan operasional, maintenance atau perawatan. Operasional yang pertama yaitu proses operasional usaha. 1. Rencana belanja. Nah, di sini rencana belanja itu harus dipikirkan apa saja yang harus dibutuhkan dan berapa harga untuk kita ketahui. Yang kedua, pengawasan kualitas. Yang ketiga, customer service. Di customer service kita harus memberi pelayanan kepada pelanggan agar tetap ke bengkel dan merasa nyaman. Selanjutnya yaitu kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional yang pertama yaitu memasok kebutuhan yang diperlukan agar usaha berjalan dengan lancar. Yang kedua, mencari tenaga mekanik yang ahli dan handal. Yang ketiga, memberikan kesan yang baik pada pelanggan. Yang keempat, menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu maintenance atau perawatan. Di sini meliputi yang pertama, melakukan perawatan berkala untuk mencegah terjadinya troubleshooting. Yang kedua, menjaga alat-alat operasional bengkel dengan melatih tenaga yang ada untuk bisa menjalankan servis sesuai dengan SOP. Yang ketiga, merawat dan menjaga segala aspek operasional dan tempat usaha. Yang keempat, mengajarkan tenaga yang ada agar bisa mencintai pekerjaan dan agar merasa nyaman bekerja. Selanjutnya yaitu tentang keuangan. Nah, di sini keuangan di sini meliputi yang pertama modal. Modal ditentukan dari dana yang harus disiapkan itu berapa dan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menetapkan modal. Di sini saya tetapkan dana yang harus disiapkan yaitu sekitar 765.300.000 rupiah. Di situ meliputi tentang dana operasional. Yang pertama spare part dengan harga dan total biaya perkirakan 400 juta. Yang kedua, membeli alat toolset dengan total biaya 350 juta. Yang ketiga, kompresor dengan total biaya 10 juta. Yang keempat, kupon dan brosur, itu dananya sekitar 300.000 rupiah. Dan ada keperluan lain yaitu dengan total biaya 5 juta. Itulah semua total biaya yang akan dibutuhkan untuk membuat bisnis atau suatu usaha bengkel mobil ini. Selanjutnya adalah penutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.